anak-anak, untuk materi berikutnya yaitu tentang mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Kemarin kita sudah membahas tentang mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kalau sekarang kita ubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Berikut ini contohnya. Perhatikan, Pak Guru mempunyai contoh nomor 1. Contoh pecahan biasa yaitu 7/2. Untuk mengubah pecahan biasa 7/2 menjadi pecahan campuran, ya, yang perlu kita lakukan adalah kita cek dulu pecahan biasa yang bisa kita ubah menjadi pecahan campuran adalah pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Jika pecahan biasa itu pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya, maka pecahan tersebut tidak bisa diubah menjadi pecahan campuran. Kalau contoh nomor 1, karena pembilangnya 7, penyebutnya 2, pembilangnya 7 itu lebih besar daripada penyebutnya, maka pecahan ini bisa kita rubah menjadi pecahan campuran. Oke, perhatikan, kalian tahu kalau pecahan campuran adalah bentuknya itu gabungan antara bilangan bulat dan pecahan biasa. Kalau kita tulis bentuknya seperti ini. Ya, titik-titik ini yang pertama, ini nanti kita isi dengan bilangan bulat. Kemudian ada tanda garis ini, garis lurus ini antara yang memisahkan pembilang dan penyebut. Yang atas nanti namanya pembilang, ada bilangan lagi. Kemudian yang bawah penyebut. Jadi ada 3 bilangan yang harus kita isikan. Kalau pecahan biasa kan hanya ada 2 bilangan. Tapi kalau pecahan campuran itu ada 3 bilangan yang harus kita tuliskan. Ya, bilangan bulat yang pertama, kemudian pembilang yang baru, sama penyebut yang baru. Nah, yang pertama adalah kita hitung atau kita cari bilangan bulatnya. Bilangan bulat yang kita cari, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan bilangan bulatnya. Bilangan bulat yang kita cari bisa kita peroleh dengan cara membagi bilangan 7 dengan bilangan 2. Bilangan 7 dibagi bilangan 2. Hasilnya berapa? Oke, untuk menentukan hasilnya, kita kembali ke materi tentang perkalian bilangan. Ya, untuk contoh ini adalah perkalian bilangan 2, yaitu penyebutnya 2 itu. Kita cari perkalian bilangan 2. Bilangan 2 itu dikalikan angka berapa yang hasilnya tidak lebih dari 7. Kita tulis daftar perkaliannya ya. Perhatikan, sudah saya tuliskan ini daftar perkalian bilangan 2. 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3, 2 kali 4. Hasilnya 2, 4, 6, dan 8, dan seterusnya. Saya tulis sampai 8 saja karena angka 8 sudah melebihi angka 7. Itu. Perhatikan, untuk menentukan bilangan bulat ini, ya, bilangan bulat dari pecahan campuran yang kita cari ini, kita hitung atau kita cari perkalian bilangan 2 yang hasilnya tidak lebih dari 7. 2 kali 1 hasilnya 2, 2 kali 2 hasilnya 4, 2 kali 3 hasilnya 6, 2 kali 4 hasilnya 8. Ternyata pada perkalian 2 kali 4 hasilnya 8. Angka 8 sudah melebihi angka 7. Kita peroleh 2 kali 3 hasilnya 6. Ya, kita tandai 2 kali 3 hasilnya 6 karena 2 kali 4 hasilnya 8 sudah melebihi angka 7. 2 kali 3 hasilnya 6, maka 7 dibagi 2, ya. 7 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Ya, angka yang tidak melebihi 7, dari hasil 7 dibagi 2 itu hasilnya 3. Angka 3, ini 2 kali 3 hasilnya 6, maka angka 3 yang kita pakai. Angka 3 yang kita pakai. Berarti hasilnya bilangan bulat pecahan campuran yang baru adalah 3. Kita tulis pada tempatnya, ya. Hasilnya 3. 2 kali 3 hasilnya 6. Oke. Selisih antara hasil perkalian 2 kali 3 6 dan bilangan pembilang yang lama, selisihnya adalah 7 dikurangi 6 hasilnya 1. Selisih ini kita jadikan pembilang yang baru, ya. 7 dikurangi 6 hasilnya 1 itu akan menjadi pembilang yang baru. Kemudian penyebutnya, karena pecahan biasa
menjadi pecahan campuran, penyebutnya tidak berubah, maka yang penyebutnya awalnya 2 di sini akan tetap 2. Jadi pecahan campuran dari 7/2 adalah 31/2. Contoh yang kedua yaitu pecahan 10/3. Pecahan biasa 10/3 akan kita rubah menjadi pecahan campuran. Ya, kita akan menentukan bilangan bulatnya, kemudian pecahan pembilang yang baru dan penyebut yang baru. Oke, seperti contoh nomor 1, kita tentukan bilangan bulat pada pecahan campuran yang baru. Ya, berarti kita mencari perkalian dari angka 3, ya, perkalian dari penyebut 3 ini, perkalian yang hasilnya tidak lebih dari 10. Kita tulis daftarnya ya. Oke, perhatikan, sudah saya tuliskan daftar perkalian bilangan 3. 3 kali 1 hasilnya 3, 3 kali 2 hasilnya 6, 3 kali 3 hasilnya 9, 3 kali 4 hasilnya 12. Ya. Ternyata perkalian bilangan 3 yang hasilnya tidak lebih dari 10 adalah perkalian 3 kali 3, yaitu hasilnya 9. Kalau 3 kali 4 hasilnya sudah 12, berarti tidak kita pakai. Maka yang kita pakai adalah yang saya lingkari ini ya. 3 kali 3 hasilnya 9. Nah, 3 kali 3 hasilnya 9, itu perkalian 3 dikali berapa yang hasilnya kurang dari 10 adalah ternyata hasilnya itu 3 kali 3. Berarti bilangan bulat yang baru pada pecahan campuran yang kita cari adalah 3. Kebetulan sama dengan soal nomor 1, hasilnya sama-sama 3. Nah, kemudian kita cari untuk berikutnya adalah pembilangnya. Kalau bilangan bulatnya sudah ketemu, sekarang kita cari pembilangnya. Pembilangnya adalah selisih dari hasil perkalian 3 kali 3 yang sama dengan 9 ini, selisih antara bilangan 9 dan pembilang yang lama ini tadi, pembilang pada soal pecahan biasanya ini, yaitu selisih antara 10 dan 9. Selisih antara 10 dan 9 adalah 1, maka pembilang yang baru nilainya 1. Oke, kemudian penyebutnya sama seperti soal nomor 1. Penyebut pada pecahan biasanya itu sama dengan penyebut yang baru pada pecahan campuran. Berarti ini yang awalnya penyebutnya 3, ini juga hasilnya sama-sama 3. Begitu. Pecahan biasa 10/3 pada soal nomor 2, hasilnya jika dijadikan pecahan campuran adalah 3/1/3. Oke, demikian contoh kita untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. 2 contoh saja. Nanti Pak Guru berikan beberapa latihan soal juga ya, nanti kalian kerjakan. Oke, terima kasih.